Santapan Harian Kamis 10 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kristus, lapangkanlah hati ini agar mampu memahami dan mengikuti sabdamu. Di dalam kasih-Mu Yesus kami berteduh. Amin. Mazmur 104 ayat 1-9. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Sahabat Santapan Harian, di tengah zaman yang menjunjung tinggi kesetaraan, banyak orang anti dengan relasi yang sifatnya hierarkis dan feodal. Orang lebih mudah menerima berita tentang Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk berjumpa dengan ciptaannya. Mazmur 104 mengupas tentang penciptaan dan pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Dari seluruh ayat dalam pasal ini, kita melihat urutan penciptaan yang ada dalam kitab Kejadian pasal pertama. Secara khusus, ayat pertama hingga ayat 9 menggambarkan diri Allah yang sulit dijangkau oleh akal budi manusia. Sebab ada perbedaan jauh antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Inilah Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta yang kebesarannya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia. Bagian ini menggambarkan pula kosmologi yang dipercaya oleh penulis Alkitab masa itu. Alam semesta dibagi menjadi 3, yaitu Samayim atau langit atau surga, Eretz atau bumi, dan Sheol atau dunia bawah atau orang mati. Penulis menunjukkan bahwa Yahweh Zebaot berkuasa atas langit, bumi, dan dunia bawah. Pemazmur mengajak orang percaya untuk menyanyikan dan memasyurkan sisi Allah yang transenden karena kebesarannya yang melampaui alam berpikir manusia. Secara kualitas, Allah sungguh-sungguh jauh melampaui manusia. Umat manusia dicipta, sedangkan Allah tidak dicipta. Malahan Ia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Karena itu Allah memanggil manusia untuk memuji kebesarannya dan keagungannya yang tak terlukiskan, namun tercermin dalam ciptaannya. Pernahkah dalam ibadah dan penyembahan kepada Allah kita tersungkur di hadapannya dan menaikkan pujian akan keagungan dan kebesarannya? Barangkali kita sudah mulai lupa akan hal ini. Kita lebih nyaman dengan gambaran Allah yang sangat dekat dan peduli daripada gambaran Allah yang maha besar, agung, dan mulia. Karena itu, marilah kita menaikkan penyembahan kita kepada Allah yang maha besar. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Allah untuk beribadah dengan benar dan penuh ketulusan hati dalam menyembah-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersembah. Amin.